Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, selamat malam dan salam kebajikan untuk kita semua. Saya diminta oleh Mas Ahmad untuk menyajikan materi mengenai problema hukum Bupati terpilih dengan status kewarganegaraan asing. Ini terjadi di Kabupaten Raijua, Sabu Raijua ini di Provinsi NTT sana. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri karena mungkin kalian sudah kenal. Ya, ada beberapa pokok bahasan. Saya setidaknya menemukan 4 bahasan yang akan kita bahas. Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda. Nanti kita diskusi aja. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai syarat pencalonan kepala daerah terkait dengan status kewarganegaraan. Biar diskusinya fokus, saya batasin terkait dengan status kewarganegaraan karena banyak syarat pencalonan kepala daerah. Misalnya yang terbaru itu mengenai mantan narapidana bisa menjadi calon kepala daerah dengan beberapa persyaratan. Tapi saya fokus terkait status kewarganegaraan. Yang kedua, hilangnya status kewarganegaraan seseorang. Baru yang ketiga, saya mulai masuk kepada topik kita, Bupati terpilih di Kabupaten Saibu Rajua, Provinsi NTT adalah warga negara asing. Ini dilantik atau dibatalkan. Baru yang terakhir adalah langkah ke depan yang harus dilakukan menyikapi situasi seperti ini. Dari pokok bahasan 4 ini, saya kira ini sudah mencakup semuanya. Yang pertama, syarat pencalonan kepala daerah terkait status kewarganegaraan. Apabila kita melihat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Memang agak banyak ya cara menyebut secara lengkap nomenklatur nama dari sebuah undang-undang ini. Karena ini bermula dari akhir masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun 2014. Di situ ada polemik bahwa di Undang-Undang Pilkada itu kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Tetapi karena katanya pada waktu itu situasi politik yang tidak mendukung, SBY mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 mencabut itu. Sehingga dikembalikan lagi pemilihan kepala daerah itu secara langsung. Ada situasi politik pada waktu itu. Pasal 7 ayat 1 itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Ini adalah syarat pencalonan kepala daerah terkait dengan status kewarganegaraan. Setiap warga negara itu siapa? Warga negara bisa asing, bisa warga negara Indonesia. Di pasal 7 ayat 1 ini tidak disebut secara jelas, cuma menyebut setiap warga negara. Baru di turunannya di PKPU nomor 1 tahun 2020 itu disebutkan bahwa pasal 4 ayat 1 menyebutkan warga negara Indonesia, ini sudah fokus WNI. Warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan dan seterusnya. Ini penting. Jadi persyaratan mengenai status kewarganegaraan itu adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi apabila seseorang itu menjadi calon atau pasangan calon kepala daerah. Saya menyebutnya kepala daerah berarti itu termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Ini penting terkait status kewarganegaraan. Ya, ini adalah dasar hukum pencalonan kepala daerah, syarat pencalonan kepala daerah. Bagaimana dengan hilangnya status kewarganegaraan? Saya lampirkan ini adalah balasan dari
dari imigrasi apa ini namanya? Saya juga kurang jelas ini. Ini adalah balasan terhadap surat KPU dari Amerika Serikat terkait status kewarganegaraan Bupati terpilih Saibu Rajwa itu. Ya, nah, ternyata mereka mengirim surat balasan bahwa Bupati terpilih itu adalah warga negara Amerika Serikat. Nah, berarti problematikanya di sini. Kita lihat dulu di pasal 23 huruf H Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Karena bupati terpilih itu menjadi warga negara Amerika Serikat, maka status kewarganegaraannya sebagai WNI itu sudah otomatis hilang. Ingat, ini berlaku mutatis murandis namanya dalam hukum kependudukan. Apabila kalian punya paspor dalam tanda kutip punya KTP warga negara asing, maka secara otomatis warga negara Indonesia ini akan hilang. Nah, ini adalah sebuah prinsip mengenai kewarganegaraan. Oke, ya. Yang berikutnya, kita mulai masuk dulu. Bupati terpilih Kabupaten Saibu Rajwa ini dilantik atau dibatalkan. Banyak para pakar di sini berbeda pendapat. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota itu tidak ada mengatur mengenai pelantikan akibat cacat administrasi. Tidak ada. Yang ada itu misalnya meninggal dunia, apalagi namanya mengundurkan diri atau diberhentikan. Atau seseorang itu mau dilantik bisa menjadi tersangka. Kalau tersangka pelantikannya itu tetap dilaksanakan. Tapi kalau terdakwa tetap dilaksanakan, habis itu diberhentikan sementara. Tapi kalau sudah ada putusan pengadilan tetap dilantik. Tapi setelah dilantik saat itu juga diberhentikan tetap. Nah, itu yang ada aturannya di pasal 164 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Tetapi polemik mengenai status kewarganegaraan asing itu tidak ada aturannya. Ini tidak ada. Dan ini menarik para pakar untuk membicarakan ini. Yang pertama adalah mengenai keputusan KPU Kabupaten Saibu Rajwa nomor 25/HK.03.1 keputusan _5220 dari Kabupaten KPU Kabupaten _2021 tertanggal 23 Januari tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Saibu Rajwa. Polemik yang pertama, kalau misalnya keputusan KPU ini tidak dicabut, maka Bupati terpilih wajib hukumnya, pasangan Bupati terpilih wajib hukumnya dilantik. Ini yang pertama. Tapi timbul masalah yang kedua, ini tidak memenuhi persyaratan. Apakah masih bisa dilakukan pelantikan meskipun habis itu karena tidak memenuhi syarat itu dicabut? Nah, ini para pakar berbeda pendapat terkait dengan polemik ini. Itu polemik yang berikutnya, bagaimana nasibnya wakil bupati kalau keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih ini dicabut? Nasibnya wakil bupati bagaimana? Yang tidak memenuhi persyaratan itu bupatinya. Sedangkan wakil bupatinya itu memenuhi persyaratan. Padahal ini dipilih dalam satu pasangan calon. Ini polemik. Saya cari aturannya, belum ada di Indonesia. Belum ada. Nah, sehingga
menurut saya ini menurut saya pribadi, status bupati terpilih namanya Orin Periwokore itu ini mutlak tidak boleh dilantik. Ini menurut pendapat saya, mutlak, karena telah melanggar asas persyaratan yang fundamental sekali, yaitu dia tidak sebagai WNI. Ini adalah asas yang fundamental, ini adalah masalah administrasi. Administrasi itu adalah langkah yang pertama sebelum rentetan ke berikutnya. Sehingga tanpa status sebagai warga negara, maka hak seseorang sebagai calon bupati dengan sendirinya gugur. Ini bukan dapat dibatalkan, bukan, tapi sudah batal demi hukum. Bedanya dapat dibatalkan itu harus melalui gugatan. Tapi kalau batal demi hukum dengan sendirinya. Konsekuensinya adalah pengesahannya sebagai bupati juga akan batal. Pengesahannya sebagai bupati juga akan batal. Tanpa dilantik ini akan batal. Karena sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah. Atau saya menyebutnya sebagai cacat administrasi. Timbul persoalan. Misalnya Prof. Jimli mengatakan nggak usah dilantik. Ini katanya Prof. Jimli. Langsung saja yang dilantik itu adalah wakil bupatinya. Benar juga. Sebagai wakil bupati pelantikannya. Nah, tapi setelah dilangkat menjadi wakil bupati, langsung karena ada bupati, calon bupati sudah tidak memenuhi persyaratan, maka wakil bupati naik jadi bupati. Nah, sehingga wakil bupatinya itu dipilih melalui pemilihan mekanisme di DPRD sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Ini terjadi seperti pengisian jabatan wakil gubernur di DKI Jakarta diserahkan kepada DPRD, tentu dengan usulan partai politik pengusung. Ini katanya pendapatnya Prof. Jimli. Atau ada beberapa pendapat pakar juga mengatakan bahwa ini memang mutlak tidak bisa juga dilantik disamakan dia tidak memenuhi persyaratan atau sama dengan dia telah melakukan pelanggaran pidana. Disamakan, ingat. Caranya bagaimana? Dilantik dulu langsung diberhentikan. Tapi kalau yang ini saya tidak sependapat. Karena administrasi itu adalah harga mati. Karena itu menurut saya langkah menurut saya yang harus dilakukan ke depan adalah memang keputusan KPU Saibura Jua ini harus dicabut dulu. Menurut saya, memang harus dicabut dulu. Selama ini tidak dicabut, maka yang bersangkutan harus tetap dilantik. Dengan berbagai mekanisme yang ada. Nah, ini polemiknya ya. Sehingga banyak pakar itu berbeda pendapat. Bahkan ada beberapa anggota di Kementerian Dalam Negeri sudah mengusulkan untuk menunda pelantikan dan lain-lain. Kalau menurut saya, sudah saya katakan di awal, tidak bisa dilantik karena ini cacat administrasi. Nah, terus bagaimana dengan musuh dari pasangan yang menang ini? Nah, seandainya ini ditemukan di awal, maka dia bisa didiskualifikasi sebagai pasangan calon. Otomatis kalau misalnya calonnya 3, tinggal 2. Kalau 2, tinggal 1, kan begitu. Ini langkah apa yang harus dilakukan oleh pasangan calon yang kalah maksudnya. Nah, ini juga menarik untuk dikaji, karena ini merupakan satu rentetan. Nah, ini merupakan satu rentetan. Apakah mungkin kemenangannya ini dibatalkan termasuk hak yang dimiliki oleh wakil bupatinya ini, atau mungkin bagaimana pengisian jabatannya, apa perlu dilakukan pemilihan ulang? Ini masih banyak opsi-opsi yang menjadi tawaran. Sehingga memang yang harus dipikirkan adalah mengenai konstruksi hukum tentang mekanisme pemilihan pelantikan kepala daerah apabila terjadi kasus seperti ini, ya. Nah, oke, yang berikutnya, langkah ke depan bagaimana? Memang harus diakui bahwa KPUD Saibura Jua itu kurang cermat dalam melakukan verifikasi persyaratan calon kepala daerah. Ini kurang cermat.
Karena kebanyakan memang kalau sudah fotokopi KTP itu tanpa dicek, oh sudah punya KTP Indonesia, otomatis menjadi warga negara Indonesia. Tidak, belum tentu. Mestinya para KPUD ini harus cermat. Asas kecermatannya dipakai dalam memeriksa berkas dan memverifikasi semua persyaratan. Gugatan etik penyelenggara pemilu ke DKPP, iya. Memang harus digugat KPU-nya ini ke DKPP ini. Siapa yang menggugat? Yang menggugat adalah pasangan calon yang kalah. Nah, memang harus digugat ini. Kalau tidak digugat berbahaya, akan menjadi presiden buruk ke depan. Sanksinya apa? Ingat, ini sanksi etik. Nah, apabila memang terjadi dugaan pelanggaran pidana, misal bupati yang warga negara asing itu menyuap, memberikan uang dan lain-lain, itu akan diproses melalui sistem peradilan pidana. Tentu ini beda lagi. Ingat, permasalahan di pemilu itu ada 4. Yang pertama masalah administrasi. Nah, yang kedua adalah masalah keberpihakan penyelenggara pemilu. Yang ketiga adalah masalah pidana pemilu. Dan yang terakhir adalah hasil pemilihan umum. Dan 4 ini juga tata cara penyelesaiannya kepada 4 lembaga yang berbeda. 1 ke PT UN, 1 ke Pengadilan Negeri, 1 ke DKPP, dan satunya lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ada 4 permasalahan, ada 4 juga lembaga penyelesaian. Ini yang menyebabkan ada usulan bagaimana pembentukan pengadilan khusus pemilu di Indonesia. Usulannya berangkat dari itu. Terus, dan yang terakhir adalah sinergi data kependudukan. Ini penting. Ini menandakan bahwa sinergi data kependudukan di Indonesia ini masih belum satu. Masih belum tunggal. Meskipun sudah diterapkan yang namanya EKTP. Berarti masih ada carut marut mengenai ini, dan ini harus diperbaiki ke depan. Nah, saya ingin pemilihan kita itu seperti di Amerika Serikat. Sekarang memilih, seminggu berikutnya sudah diketahui pemenangnya. Nah, ini maksudnya pemilihannya secara elektronik itu, pemilu. Nah, ini penting, ini ke depan. Nah, saya yakin sinergi data kependudukan melalui data kependudukan tunggal melalui EKTP ini arahnya nanti muara ke situ. Itu saja pengantar dari saya. Monggo jika ada yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin itu penjelasan dari Pak Imam. Mungkin kita buka sesi pertanyaan aja dari teman-teman yang mungkin masih belum masih belum paham atau misalnya masih bingung dengan alur sebenarnya kenapa kejadian ini bisa terjadi gitu. Monggo, silakan teman-teman, saya persilakan. Yuk, kalau nggak ada pertanyaan, masa selesai diskusinya setengah jam. Ayo, yang lain? Atau masih bingung sebenarnya? Makanya bingung juga mau nanya apa. Ini off cam semua lagi. Bang izin nanya. Ya, silakan Rinjani. Prof izin nanya, kalau seumpama Bupati tadi memutuskan untuk pindah kewarganegaraan, apakah itu bisa dilantik kembali? Oke. Putus-putus suara saya, Prof. Sudah jelas kan jadi? Terima kasih, Prof. Oke. Ya, langsung saya jawab ya.
apakah dengan pindah status kewarganegaraan akan bisa diangkat kembali, maksudnya dilantik, bisa dilantik? Tentu jawabannya tidak segampang itu, ya, karena ini proses pemilihannya adalah pemilihan, bukan penunjukan, bukan seperti kasus yang terjadi pada wakil menteri SDM. Itu kan menteri itu kan ditunjuk oleh presiden. Sedangkan ini adalah mekanismenya dipilih oleh masyarakat, oleh warga di Kabupaten Saibu Rajwa. Dengan adanya tidak memenuhi persyaratan administrasi, seharusnya dengan sendirinya ini gugur sebagai pasangan calon. Tapi ini karena ditemukannya di belakang, kalau misalnya digugurkan sangat tidak adil bagi wakil bupati terpilih. Karena berdasarkan aturan yang ada, meskipun tidak secara langsung mengatur mengenai ini, tapi ini bisa, beberapa pakar berpendapat, bisa dianalogikan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, sehingga yang dilantik itu hanya wakil kepala daerah. Nah, setelah dilantik menjadi wakil kepala daerah, maka wakil kepala daerah ini langsung secara mutatis mutandis menjadi kepala daerah, artinya menjadi bupati. Mengenai pengisian wakil bupati ini diserahkan kepada mekanisme di DPRD sesuai peraturan perundang-undangan. Ini yang perlu digaris bawahi. Jadi tidak serta-merta, karena ini adalah masalah administrasi dan ini masalah pemilihan, bukan penunjukan. Ini beda kasus statusnya dengan wakil menteri ESDM yang kebetulan juga warga negara Amerika Serikat. Itu kan diberhentikan dulu, baru dia pindah ke warganegaraan sama Pak Presiden Jokowi, baru diberikan SK lagi. Itu kan penunjukan. Ini kan masalahnya pemilihan, beda ya. Penunjukan dengan pemilihan itu sangat berbeda. Itu jawaban dari saya. Jadi tidak semudah itu. Mungkin ada yang lain, saya persilahkan. Yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya, Prof, yang mau bertanya, Prof. Silahkan. Terkait ini, Prof, yang masalah kalau misalnya udah batal demi hukum, itu sebenarnya lanjutannya gimana, Prof? Apakah pemilihan ulang dengan kota kosong atau langsung terpilih atau kayak gimana gitu, Prof? Kemudian yang kedua, sebenarnya apakah ini cuma stop sampai di KPP aja, Prof, untuk permasalahan ini? Nggak sampai ke pengadilan atau kayak petun dan segala macam gitu, Prof? Ya, nah, pertanyaan pertama akan saya jawab dulu. Bagaimana selanjutnya? Apakah akan ada pemilihan ulang? Tentu tidak bisa pemilihan ulang. Pemilihan ulang itu membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sekarang kita menganut mekanisme pemilihan serentak. Mungkin nanti di tahun 2025 ya. Setelah itu kita akan diserentakkan semua. Biar pemilu itu dan pilkada itu cuma 5 tahun sekali, tidak berderetan itu. Itu yang pertama, Mas Ahmad. Bagaimana langkah selanjutnya? Apakah dengan lawan kosong? Tidak. Makanya itu ada beberapa mekanisme. Usulannya para pakar, karena ini tidak ada di aturan. Yang pertama, dilantik dulu. Habis itu langsung diperhatikan. Ini sama seperti seorang bupati, pasangan calon kepala daerah yang sudah terbukti ada putusan pengadilan dijatuhi hukuman pidana. Analoginya begitu. Tapi bagi saya tidak sependapat dengan itu. Karena ini cacat administrasi, tidak perlu dilantik. Karena sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon. Ini menurut saya. Saya mungkin berbeda dengan pendapat para pakar, tidak masalah. Karena saya berpendapat seperti itu. Tidak usah dilantik. Yang dilantik itu adalah wakil bupatinya menjadi wakil bupati. Secara mutatis mutandis, wakil bupati ini karena tidak ada jabatan kepala bupati atau kepala daerah, maka wakil bupatinya naik menjadi wakil bupati.
Nah, sementara pemilihan wakil bupati diserahkan kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh yang baru-baru ini ya pergantian wakil gubernur DKI Jakarta. Ini diserahkan kepada DPRD. Sama seperti itu. Ini menurut pendapat saya. Tapi mungkin menurut pendapat pakar, dilantik dulu. Tapi langsung diberhentikan. Nah, ini berarti di analoginya di pasal 164 apa ayat apa huruf lupa saya. Di huruf A di ayat 5 atau huruf E lupa saya. Dicek di pasal 164 itu karena banyak ayatnya itu. Nah, di situ ini berbagai analogi. Nah, kalau menurut saya nggak perlu dilantik karena ini cacat administrasi, tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil. Ini harus setidaknya harus gugur. Ini menurut pendapat saya. Nah, ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua dari Mas Ahmad tadi, lupa Mas pertanyaannya gimana? Ini sebenarnya apakah stop di DKPP aja, Prof? Nggak sampai ke pengadilan dan Oh iya, sorry. Ini bagaimana mekanismenya? Sudah saya jelaskan. Dalam peristiwa atau kasus pemilu ini ada 4 masalah. Yang pertama itu masalah administrasi, ya kan? Masalah administrasi ya ini masalah administrasi itu diajukannya ke PT UN. Ingat, PT UN. Nah, biasanya kalau terkait persyaratan dan lain-lain itu sidangnya di Bawaslu dulu. Persyaratannya biasanya sidang di Bawaslu. Bawaslu yang bersurat kepada Dubes Amerika, kepada negara Amerika itu, apakah benar warga ini warga negara Amerika? Ternyata benar. Ini Bawaslu yang inisiatif. Nah, baru kalau ada masalah ke PT UN, ini kan masalah administrasi. Yang kedua, masalah penyelenggara pemilu. Ini yang bisa dilakukan oleh pasangan yang kalah. Pasangannya tidak terpilih, bahwa KPU telah tidak cermat, melanggar asas kecermatan. Nah, ini nanti diajukannya ke DKPP. Nah, ini masalah etik. Penyelenggara pemilu siapa? Bisa KPU, bisa Bawaslu. Ke DKPP. Nah, terus yang ketiga, masalahnya adalah masalah pidana pemilu. Ini apalagi terjadi penyuapan, misalnya pasangan calon menyuap KPU supaya diloloskan meskipun dengan KTP warga negara asing. Ini pidana prosesnya. Money politik ini pidana. Ke pengadilan negeri melalui Gakumdu namanya. Nah, Gakumdu itu sistem penegakan hukum terpadu. KPU, Bawaslu, kepolisian di situ. Langsung masuk ke pengadilan, dituntut oleh jaksa, diputus langsung. Nah, ini penegakan hukum pidananya. Baru yang terakhir, hasilnya. Jika tidak puas, hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun Mahkamah Konstitusi sendiri nanti di tahun yang akan mendatang ini tidak lagi mempunyai kewenangan mengadili sengketa pilkada karena namanya sudah pilkada bukan pemilu kada. Kalau pemilu kada itu pemilihan umum karena tugas Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan hasil pemilihan umum. Sedangkan ini kan namanya pilkada, bukan pemilihan umum lagi. Sehingga nanti akan ada sebuah badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, entah per provinsi, entah per kabupaten, karena itu masih ada di dunia ide, nah, yang akan mengadili sengketa pilkada ke depan. Makanya ini perlu, ini namanya ius constituendum, hukum yang mengatur di masa yang akan datang. Ini beride bagaimana konstruksi hukum, sehingga ada usulan pengadilan khusus pemilu. Sehingga usulan seharusnya penyelesaian sengketa pilkada ini di bawah PT UN, karena ini masalah administrasi. Lupa bahwa di situ juga ada sengketa pidana. Oh, berarti ada pengadilan badan khusus ini. Masih banyak usulan-usulan yang lain. Tapi yang jelas Mahkamah Konstitusi tugasnya dalam konstitusi itu hanya menyelesaikan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, itu menurut saya, Mas Moderator. Mungkin ada yang lain, saya persilahkan. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, Prof. Dari Saudara Rahmat FHUB, sejauh yang saya tahu dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia hanya mengenal asas satu kewarganegaraan. Ini ada pengecualian sampai seorang masuk pada usia 17 tahun untuk memilih kewarganegaraan. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang WNI punya KTP dan seorang WNI punya KTP dan juga punya identitas WNA? Oke,
Terima kasih pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya kembali share ya. Ini. Nah, ya. Memang benar bahwa kita hanya menganut asas kewarganegaraan tunggal. Itu kalau kita mengenal teori kewarganegaraan, asasnya itu ada dua. Ada ius soli dan ada ius sanguinus. Ya, ius soli itu berdasarkan tempat lahir, sedangkan ius sanguinus itu berdasarkan keturunan. Nah, misalnya dia di mana? Ini hanya berlaku sampai umur 17 tahun. Ya. Nah, saya masih ingat betul karena minggu kemarin saya baru ngajar mengenai warga negara dan bela negara ini ya di program di mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan itu. Nah, sehingga seseorang apabila punya kewarganegaraan ganda dalam tanda kutip, misalnya dia belum berumur 17 tahun, dia misalnya orang Inggris. Orang Inggris itu menganut ius sanguinus, itu artinya berdasarkan keturunan. Tapi dia lahir di Indonesia. Karena bekerja di Indonesia. Maka Indonesia menganut yang namanya asas ius soli. Nah, maka anak yang bersangkutan itu statusnya bipatret, punya kewarganegaraan ganda. Itu berlaku sampai dia umur 17 tahun. Setelah umur lebih dari 17 tahun, maka dia harus memilih mau jadi warga negara Indonesia atau mau menjadi warga negara Inggris. Ini silahkan. Kalau misalnya dia WNI, ya sudah, maka akan diberikan status kewarganegaraan Indonesia. Nah, tetapi pada suatu hari, dia secara tidak langsung mempunyai paspor atau kartu pengenal asing, maka secara mutatis mutandis berlaku ketentuan pasal 23 huruf H ini. Bahwa WNI akan kehilangan kewarganegaranya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dan negara lain atas namanya. Nah, ini secara mutatis mutandis akan berlaku sehingga kewarganegaraan Indonesia-nya itu bisa hilang. Nah, ya. Masih ingat kisahnya Presiden B.J. Habibie. Nah, kalau kalian lihat penggemarnya film Ainun dan Habibie atau Habibie dan Ainun ini ya, pada saat Habibie disodorkan sebuah dokumen untuk tanda tangan, maka dia akan menjadi warga negara Jerman. Ya bisa saja Habibie itu langsung tanda tangan, maka dia punya kewarganegaraan Jerman. Pertanyaannya adalah apakah status kewargaan Indonesia-nya akan hilang meskipun dia tidak mengundurkan diri sebagai warga negara Indonesia? Otomatis hilang karena berlaku ini, gitu loh. Karena berlaku aturan pasal 23 huruf H. Nah, itu secara otomatis maka kewarganegaraan Indonesia Habibie itu akan hilang karena dia menerima kewarganegaraan asing. Nah, kira-kira begitu, Mas Rahmat. Monggo kalau mau dicanangkan secara langsung tidak masalah. Kita diskusikan bersama-sama untuk mencari permasalahan ini, ya, menyelesaikan permasalahan ini. Baik, untuk teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan? Terlalu singkat kayaknya diskusinya kalau cuman berhenti sekarang. Ini Mas Rahmat, mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Rahmat. Ada feedback? Oke, yang lain mungkin? Mas moderator mau nanya mungkin boleh ya? Oh, oke, baik. Silakan Mas Ibrahim. Jadi begini, Pak Imam dan Mas moderator, terima kasih waktunya ya. Kita ini kan pernah juga ya kejadian kasus pejabat tinggi yang ketahuan memiliki kewarganegaraan ganda setelah dia menjabat. Contoh itu kan Menteri SDM itu, Archandra Wakil Menteri SDM. Dia itu baru diketahui memiliki, Wakil Menteri. Baru diketahui memiliki kewarganegaraan ganda setelah 2 minggu menjabat. Ketika itu
isu itu buat Jokowi yang mencoba diri beliau mendengar backingan dari Pak Wapres ketika itu Pak Yusuf Kala, karena kan kasus bupati terpilih ini digunakan sistemnya seperti kasus Archandra Tahar ini, apakah dia bisa kembali menjabat, Pak? Mungkin seperti itu aja, Mas Moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Mungkin bisa langsung dijawab, Prof. Ini sebenarnya pertanyaan ini sudah ditanyakan sama Mbak Rinjani tadi ya. Tentu saya katakan sekali lagi, mekanisme pengisian jabatan menteri itu adalah penunjukan langsung oleh Presiden. Sedangkan mekanisme untuk menjadi bupati itu melalui pemilihan. Tentu ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya yang bupati warga negara asing ini kembali menjadi warga negara Indonesia, apakah akan bisa dilakukan pelantikan? Saya katakan tentu tidak bisa. Karena ini terkait dengan persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Karena mekanismenya itu dipilih melibatkan seluruh rakyat Kabupaten Saburai Jua di Provinsi NTT sana. Jadi ini bukan hanya melibatkan perorangan, tapi rakyat dari hasil pemilihannya. Sedangkan penunjukan wakil menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Tentu sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, makanya saya katakan bahwa seharusnya ini tidak bisa dilantik karena ini sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Meskipun ada beberapa pakar yang menyatakan bahwa seharusnya dilantik dulu, habis itu langsung diberhentikan. Nah, sebagai penggantinya, wakil bupati yang dilantik itu menjadi bupati. Tapi bagi saya tidak bisa. Ini menurut saya, karena ini masalah administrasi. Nah, silahkan para pakar berpendapat seperti itu. Bagi saya tidak bisa dilantik. Yang dilantik hanya wakil bupatinya. Hanya wakil bupatinya. Baru mekanisme pemilihan wakil bupati diserahkan kepada DPRD. Nah, sedangkan wakil menteri SDM itu hanya pemberhentian oleh Presiden Jokowi. Nah, baru dia mengurus kewarganegaranya, baru dia ditunjuk lagi sebagai wakil menteri. Ditunjuk. Karena ditunjuk dengan dipilih itu sesuatu yang berbeda. Itu mungkin jawaban dari saya, Mas Ibrahim. Terima kasih. Oke, baik. Gimana Mas Ibrahim? Apakah ada feedback? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cukup, Mas Ahmad. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama Mas Ibrahim. Baik, ini mungkin ada dari Mas Rahmat juga ini. Mas Rahmat ada nanya-nanya juga Mas Rahmat. Cuma dia ini kecetnya pribadi kayaknya, salah ini. Mas Rahmat tanya, pertanyaan mungkin kalau masih bisa, secara teknis KPU dalam memeriksa identitas kewarganegaraan agar tidak kecolongan seperti kasus ini, apakah harus dicek satu persatu ke kedubes setiap negara atau bagaimana, Pak? Nah, ini pertanyaannya kalau misal masih bisa, kata Mas Rahmat. Mas Rahmat salah kirim di chat pribadi. Mungkin Mas Rahmat lebih bagus saya kalau on cam. Baik, monggo Prof. Oke, terima kasih. Iya, betul itu. Itu merupakan asas kecermatan. Harus dicek. Tentu yang dicek ini kan tidak banyak. Yang dicek hanya calon kepala daerah. Calon kepala daerah itu paling banyak 5, 3. Kalau sama pasangannya berarti 10. Tinggal saja ngirim ke kedubes masing-masing yang ada di Indonesia untuk dibantu mengecekkan itu. Atau kalau misalnya tidak punya duta besar, ya langsung kepada negaranya yang bersangkutan. Ini penting karena ini merupakan asas kecermatan supaya KPU itu tidak bisa disalahkan nanti. Itu penting. Nah, ya. Ada lagi yang namanya mekanisme
ini saya barusan dapat chat WA dari mantan komisioner KPUD Kota Malang. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya, ini saya bacakan ya, karena dari tadi saya berdiskusi langsung dengan para pelakunya sebagai penambah wawasan kita. Juga bisa Pak digunakan mekanisme selain di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, juga bisa dilihat di Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Bahwa di pasal 78 itu disebutkan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah itu diberhentikan, satu, meninggal dunia, yang kedua permintaan sendiri, yang ketiga ini diberhentikan. Diberhentikannya itu seperti apa? Karena dia menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang yang menerbitkan dokumen. Wah, ternyata saya nambah satu info lagi. Ternyata selain mekanisme di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu juga mengatur mekanisme ini. Nah, jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah ini diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Tapi menurut saya jawaban dari teman saya ini kurang pas. Karena ini sudah menjadi kepala daerah. Sedangkan status di Kabupaten Saibura Jua ini masih menjadi calon kepala daerah. Meskipun statusnya sebagai bupati terpilih. Nah, ini info yang barusan saya dapat, biar kalian juga tahu ya. Nah, ini benar juga, tapi saya beda pendapat dengan teman saya karena ini statusnya kan pasangan calon terpilih, bukan sudah sah dilantik menjadi kepala daerah. Artinya kalau misalnya kasus ini belum ditemukan, belum terkuak, belum terpublik, bupati terpilih ini dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri, maka sesudah dilantik baru ketahuan, maka mekanisme di Undang-Undang 323/2014 tentang pemerintahan daerah ini baru bisa dipakai. Nah, itu menurut pribadi pandangan saya. Mungkin yang lain saya persilahkan. Silakan Mas Moderator. Monggo yang lain. Mungkin ada pertanyaan. Siapa nih ya? Mas Humaydi ini ganteng kayaknya foto PP-nya. Mungkin ada pertanyaan Mas Humaydi. Oke, yang lain gimana nih yang lain? Mungkin ini sih kasusnya mungkin agak kompleks juga sebenarnya. Mungkin belum ada pertanyaan. Saya bertanya, Prof. Sebenarnya ini pure kesalahan KPU-nya atau gimana ini, Prof? Ya. Dan mutlak. yang diperbaiki apakah cuma hanya status kependudukan saja? Iya, mutlak. Yang bisa dipermasalahkan oleh pasangan calon yang kala ini adalah asas kekurang cermatan KPUD Saibura Jua ini dalam memeriksa berkas persyaratan calon kepala daerah. Ini mutlak. Ini sangat kesalahan fatal sekali. Nah, karena yang bersangkutan tidak dicek. Artinya, meskipun telah menunjukkan KTP, pertanyaannya adalah KTP itu sah, berlaku, atau dia tidak punya kewarganegaraan ganda. Harusnya ini dicek. Bagaimana cara pengecekannya? Ya seharusnya dia datang konsultasi ke Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil itu, khususnya di bagian kependudukan itu, untuk mengecek apakah ini memang benar-benar warga negara Indonesia. Ini fatal sekali. Mas, Mbak, perlu diketahui, sebenarnya mengenai status warga negara Indonesia ini, menurut saya ini sudah juga mengalami kemunduran
coba cek di pasal 6 ayat 1 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Nah, yang saya tidak sependapat itu. Yang bisa menjadi presiden adalah warga negara Indonesia. Saya kurang sependapat itu. Seharusnya yang bisa menjadi presiden adalah warga Indonesia asli. Nah, jadi kata asli itu jangan dihapus. Saya khawatir ada WNA, jadi WNI, banyak uang, calon presiden, dia menang. Mau dibawa kemana negara kita ini? Nah, makanya saya usulkan itu harus ditambahkan asli itu. Orang yang bisa menjadi presiden adalah warga negara Indonesia asli sejak dilahirkan dan keturunannya. Nah, itu yang penting itu, ya. Ini sebagai salah satu syarat untuk mencegah adanya warga negara ini menjadi pemimpin. Coba lihat di konstitusi negara lain. Yang bisa menjadi presiden Amerika Serikat ya memang harus lahir di Amerika Serikat, keturunan orang Amerika Serikat itu penting ini. Nah, apalagi negara Indonesia, ya. Jangan-jangan nanti presiden kita orang Cina nanti bisa berapi nanti kita. Mau dibawa kemana negara kita ini? Nah, makanya saya katakan permasalahan administrasi mengenai kewarganegaraan ini sangat penting sekali, menduduki posisi yang sangat vital. Makanya sebagai pembelajaran tidak usah dilantik karena itu sudah batal demi hukum dan sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon baik bupati, gubernur maupun wali kota. Apabila itu pernah terjadi di gubernur atau di wali kota, kebetulan ini terjadi di pasangan calon bupati. Nah, ini adalah fondasi yang sangat fundamental sekali. Nah, itu menurut saya. Silakan Mas Moderator. Oke. Baik, terima kasih Prof. Mungkin teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan lagi? Dari waktu normal kita mungkin 1,5 jam, masih ada setengah jam lagi, teman-teman, terkait ini. Udah paham semua atau sukar dipahami sebenarnya? Ya, yang lain mungkin Rahmat FHUB. Ya, ini saya bacakan ini di pasal 6 sebelum perubahan. Presiden ialah orang Indonesia asli. Seharusnya rumusannya begini, tapi diganti sekarang. Yang berlaku sekarang di perubahan ketiga itu adalah calon presiden dan calon presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Kalau misalnya ada orang asing kerja di Indonesia dan dia lahir di Indonesia, anaknya bisa menjadi calon presiden, ini sudah memenuhi persyaratan. Tapi kalau presiden ialah orang Indonesia asli, kalau bukan orang pribumi, maka tidak bisa jadi calon presiden. Makanya saya katakan, saya tidak sependapat, dan ini banyak kurangnya persyaratan calon presiden mengenai kewarganegaraan ini yang diatur dalam konstitusi. Seharusnya jika ada amandemen, ini harus dikembalikan bahwa presiden itu memang ialah orang Indonesia asli sejak lahir di Indonesia, keturunan orang Indonesia. Itu. Ya. Kalau tidak ada, bisa diakhiri, Mas Moderator. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi. Oke, silakan, Renjani. Begini Prof, jadi kalau seumpama wakil dari bupati terpilih dan pihak yang kalah itu masih mempunyai kesempatan dua-duanya untuk dilantik, gitu Prof? Ya, kalau calon bupati terpilih yang warga negara asing, menurut saya itu tidak bisa dilantik. Itu sudah cacat administrasi. Dan saya kekeh terhadap pendirian saya. Meskipun ada beberapa pakar ya dilantik dulu, kemudian diberhentikan. Tapi saya tidak sependapat. Karena ini adalah masalah hukum administrasi. Nah, sedangkan wakil bupatinya itu memang harus dilantik memang. Nah, cuma ada satu problem seperti yang saya katakan di awal. Bagaimana caranya? Nah, ini yang belum dipikirkan adalah bagaimana caranya mencabut keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih ini.
Nah, ini masalahnya. Nah, ini yang harus dibikin. Seharusnya ini yang menjadi problema. Harusnya ada masukan terkait ini. Nah, kalau misalnya ini dicabut, maka otomatis calon bupati, wakil bupati itu juga otomatis tercabut. Tidak bisa dilantik juga calon wakil bupatinya. Nah, kalau misalnya ini dicabut, ini satu. Kalau misalnya ini dibiarkan, maka dua-duanya ini harus dilantik. Nah, ini. Maka dua-duanya harus dilantik. Karena kalau misalnya tidak dilantik, itu akan terjadi pelanggaran hukum. Nah, itu penting sekali. Nah, ini masalahnya. Dilantik harus dua-duanya. Kalau nggak mau dilantik, dicabut. Kalau dicabut, otomatis wong itu satu pasangan kan. Bukan SK sendiri sini. Ini SK sebagai bupati, ini SK sebagai wakil bupati. Tidak, ini satu SK-nya. Nah, atau bagaimana terobosan hukumnya? Nah, ini yang harusnya menjadi topik permasalahan kita pada malam hari ini. Kalau kalian misalnya tanya ke saya, bagaimana usulannya? Ya memang harus dicabut. KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu memang harus dicabut. Baru habis itu KPU menerbitkan surat keputusan lagi bahwa bupati tidak memenuhi persyaratan dan wakil bupati naik. Nah, ditetapkan sebagai pemenang, tapi posisinya sebagai wakil bupati. Loh, itu tidak lazim di negara ini. Memang tidak lazim. Wong dipilihnya satu pasangan calon. Ini kan anggap saja kedaruratan. Memang tidak ada aturannya. Ini loh, ya. Sehingga banyak. Kalau daripada ribut seperti itu, mencabut, dikeluarkan, lebih baik dilantik saja katanya. Dilantik, habis itu diberhentikan. Kan sama saja, dia nggak jadi. Tapi saya tidak sependapat. Gak bisa tidak, karena ini masalah administrasi. Saya tetap kekeh kalau tanya ke saya. Tidak, saya tidak sependapat dilantik. Karena ini tidak bisa dilantik. Karena ini sudah melanggar administrasi. Nah, mau saya begitu. Ya. Dan banyak diskusi atau tulisan-tulisan yang sudah mulai membahas masalah ini. Memang problem memang. Makanya judulnya adalah problematika status warga negara asing terpilih menjadi bupati. Ya, inilah inti dari problemnya itu. Dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati, ya seperti itu. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah. Terima kasih, Prof. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah tidak ada, kita cukupkan saja. Terima kasih untuk